Pada pertemuan ini kita melanjutkan pembicaraan yang telah dibahas pada kesempatan yang lalu tentang korelasi antara pelajaran antara ilmu dalam ilmu alat, yaitu sorof, nahwu, balaghah, dan plus ditambah mantik. Barangkali saya jelaskan di sini di dalam teks buku yang berkaitan dengan balaghah. Yang buku ini diterbitkan di Timur Tengah dan dipakai bahan pembelajaran untuk sekolah-sekolah umum. Karena pelajaran balaghah yang saya pakai ini adalah dipelajari oleh seluruh umat di Timur Tengah, baik dia orang Kristiani atau orang Yahudi, apalagi orang Muslim. Karena masalahnya buku ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mudah untuk memahami dan mudah untuk menyampaikan sehingga benar-benar kita ini bisa memberi sesuatu yang terbaik kepada umat. Akan tetapi perlu saya jelaskan di dalam catatan ini diwajibkan kepada thalibil balaghah pabinaan alaih, karena itu wajib ala thalibil balaghah, wajib kepada orang yang sedang mempelajari ilmu balaghah ayya'rifal lughata, dia mengenal vocabulary, mengenal bahasa Arab, perbendaharaan kata. Wasorfa, dan dia harus mengenal sorof. Wan nahwa, dan dia juga harus mengenal nahwu. Wal ma'aniya wal bayan, ilmu ma'ani dan bayan yang maksudnya balaghah. Wa ayyaktasiba salamatadz dzauqi, dan kita harus berupaya mencari atau mendapatkan feeling yang benar, feeling yang berkaitan dengan bahasa. Wa yuksiro, dan memperbanyak minal ittila'i mutola'ah ala kalamil arabi, pada bahasa Arab. Jadi jelas di sini bahwa tidak mungkin kita bisa membahas balaghah kalau belum ada sebelumnya pemahaman, walaupun tidak banyak, tentang sorof dan nahwu. Karena balaghah ini bagaimana saya jelaskan, balaghah ini ibarat gizi. Sedangkan sorof memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk disusun sebagai omongan. Sedangkan nahwu bagaimana menyusun kata yang sudah disiapkan oleh Tuan sorof. Bagaimana cara menggunakan kata ini. Karena kata itu kan ada isim, ada fi'il. Kalau isim itu kan tidak berkaitan dengan waktu. Tapi kalau fi'il itu pasti berkaitan dengan waktu. Disesuaikan. Ada yang present, ada yang past tense, ada yang continuous kan. Nah karena itu perlunya ilmu nahwu agar kita supaya tidak salah bicara. Sedangkan ilmu ma'ani atau balaghah, bagaimana kita meningkatkan mutu omongan itu. Karena itu pelajaran balaghah termasuk kepada pelajaran ilmu alat. Seperti saya katakan tempo dulu, ditambah dengan ilmu mantik. Ilmu mantik itu bukan buku fikih, tapi hanya sekedar ilmu alat. Kalau kita belajar nahwu, sorof, balaghah, dan mantiknya, berarti kita
mendapatkan masukan-masukan dari semua bidang studi tadi. Nah, hari ini barangkali kita memulai masuk ke dalam pembelajaran balaghah. Yang pertama dibahas dalam balaghah, ilmu balaghah adalah tentang fasohah dulu. Fasohah itu artinya fasih. Apa itu fasih? Fasohah itu adalah al-ibanatu wadzuhur. Jelas dan terang yang diucapkan itu. Karena itu kalau kita belajar membaca Quran, terlebih dahulu kita harus belajar tajwid. Bagaimana membunyikan huruf-huruf itu. Jangan ketukar antara sa yang titik 3 dan sa artinya yang tidak ada titiknya dan sya dan sa begitu ya. Ini namanya fasohah. Jadi yang pertama dibahas adalah fasohah. Kalau sebelum kita baca Quran belajar dulu tajwid. Karena kadang-kadang di dalam omongan kita bahasa kita dengan bahasa Arab itu ada perbedaan. Satu contoh umpamanya, kalau orang Indonesia yang mengatakan ini dadaku mana dadamu. Ini dadaku mana dadamu. Tapi kalau orang Arab yang mengatakan tidak seperti itu. Ini dadaku mana dadamu. Maka di sini makanya yang pertama kali dibahas tentang apa yang dinamakan fasohah. Judul kitabnya adalah Safinatul Bulagha. Safinatul Bulagha. Yang ini saya temukan kalau ketika di Arab ya. Kalau musim libur, kenaikan kelas, itu di sekolah itu di pagar itu numpuk buku-buku itu tidak dibawa ke rumah. Karena kalau di sana belajarnya bukunya dibagi. Jadi saya milih yang ditumpuk di pagar sekolah itu, saya pilih, saya menemukan seperti ini. Ternyata memang ini yang dipakai buku untuk tingkat pembelajaran. Kalau buku-buku yang sudah terkenal, misalnya buku Al-Mustafa Al-Maraghi tentang balaghah, itu artinya secara umum. Sedangkan untuk pengajaran harus sedemikian rupa disesuaikan dengan waktu dan situasi gitu ya. Sehingga kalau sudah belajar 3 tahun itu, tahun pertama dari bab mana sampai bab mana. Kelas 2 dan kelas 3. Buku ini pernah saya coba, pas. Buku ini 3 tahun itu pas. Begitu akhir tahun evaluasi akhir, tamat buku ini. Jadi inilah yang sangat sulit kita ini bagaimana membentuk bidang studi itu sesuai dengan langkah kurikulum gitu ya. Nah, jadi tadi diselang dulu dengan menyatakan apa judul kitab ini adalah Safinatul Bulagha. Safinah artinya perahu. Al-Bulagha dari balagha. Balagha itu sampai. Apabila kita ingin menyampaikan tujuan, perlu ada sarana untuk menuju ke situ. Yang namanya safinah. Safinah itu artinya perahu yang mau sampai kepada tujuan. Itu ya. Nah, di dalam buku ini pembahasan pertama adalah fasohah. Seperti dalam kata-kata kita, bahasa kita, misalnya menyembunyikan huruf ro, comro, taro. Tapi kalau dibaca diucapan oleh orang Arab tidak seperti itu. Bukan taro tapi tara. Alam tara. Tuh, ya. Alam tara. Kalau tadi
ini dadaku mana dadamu. Tapi kalau orang Arab, ini dadaku mana dadamu. Iya kana budu. Inilah yang sangat penting ketika kita mengucapkan kata itu harus pasoha. Pasoha itu artinya diucapkan itu jelas terang sebagaimana yang diarahkan oleh ahli bahasa itu sendiri. Sebab kalau tidak demikian, maka menjadi rancu akhirnya. Apalagi kalau baca Quran, tajwidnya, cara membunyikan huruf-hurufnya itu tidak tepat. Padahal itu kitab suci, dauhan Allah. Jadi kalau diucapkan orang yang tidak fasohah, nggak enak didengarnya. Nah itu, yang pertama dibahas adalah fasohah. Apa itu fasohah? Al-fasohatu hiya al-ibanatu wadzuhur. Artinya jelas dan terang. Jadi di dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab itu, jadi sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh orang yang mempunyai bahasa itu. Jadi minimal kita mendekati walaupun tidak pas 100%. Wa'ida ahlil bayan ibaratun anil alfaz al-bayyinah al-zahirah al-mutabadirah ilal fahmi. Menurut ahli balaghah bahwa fasohah itu adalah merupakan ungkapan tentang kata-kata yang jelas dan terang dan mudah dipaham. Itu ya. Jadi yang dinamakan fasohah itu. Jadi miriplah dengan kita belajar ilmu tajwid, cara membunyikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu bagaimana supaya kita ketika mendengarnya itu terasa kemukjizatan Al-Quran itu. Karena membunyikannya itu dengan cara fasohah. Nah, fasohah itu ada 3. Ada fasohah katanya, ada fasohah kata per kata, ada fasohah hubungan kata, artinya omongan. Yang ketiga adalah fasohah mutakallim, yang berkaitan dengan si pembicaranya itu sendiri. Jadi fasohah katanya membunyikan kitab misalnya. Jelas, terang. Kemudian fasohah yang kedua, fasohah susunan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasohah hubungan kata. Dan yang ketiga adalah fasohatul mutakallim. Fasohah orangnya. Karena orang itu kan ada yang cadel. Orang itu ada yang gagu. Nah, karena itu, jadi fasohah itu hanya bagi orang-orang yang normal, artinya membunyikan katanya itu tepat dan jelas dan terang. Itu ya. Nah, kemudian sehubungan dengan fasohah ini, umpamanya tadi fasohah dalam arti kata. Fasohah katanya. Fasohah susunan katanya. Fasohah si penutur kata. Jadi fasohah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fasih. Karena itu diambilnya dari ilmu balaghah. Bahasanya fasih. Artinya membunyikannya itu, kalau bahasa Inggris itu tepat gitu ya, sesuai dengan arahan dari ahli bahasanya. Nah, fasohah kata ini ada 3 macam. Bagaimana kita meluruskan kata itu yang kita ucapkan. Di dalam ilmu balaghah, fasohah yang berkaitan dengan kata ada 3. Yang pertama, harus terhindar dari kerancuan hubungan huruf
dengan huruf. Jadi dari huruf satu, huruf kedua itu santun gitu ya. Tidak berat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita dulu kita melihat Soekarno itu dengan apa Soekarno begitu ya. Kalau kita baca Soekarno, tapi dibacanya jadi Soekarno. Artinya bila ada sesuatu yang sangat berat diucapkan bagi lidah, maka harus diatur sedemikian rupa sampai mudah dikatakan, umpamanya kebupatian. Maka disingkat supaya lebih mudah, kabupaten. Kan kebupaten, maksudnya kebupatian. Atau umpamanya suatu sayuran, kalau tidak diatur pasohannya menjadi peuteui. Padahal itu peuteui, tapi ditulis nama peuteui. Meuleum peuteui sapeu toing melempeteuy sapepeting tuh. Ini nih yang berkaitan dengan pasoha itu ya. Jadi di dalam bahasa kita juga ada yang seperti itu. Jadi sekiranya hubungan huruf itu menjadi sulit diucapkan, maka disetujui oleh semua, kebupatian itu menjadi kebupaten. Pesantrian. Pesantrian itu berat di lidah. Pesantrian. Maka bagaimana cara supaya mudah mengatakannya? Pesantren. Itu yang berkaitan dengan pasohah kata. Sebab di antara kata itu terdiri daripada beberapa huruf. Nah, kata ini hubungan huruf dengan huruf yang lain itu jangan berat di lidah. Bila berat di lidah, istilah balago dinamakan tanapur. Kerancuan. Kerancuan. Itu namanya pasohatul kalimat. Artinya pasohah katanya. Kata demi kata harus pasohah. Karena itu kita kalau perlu, kalau mau belajar itu, misalnya bahasa Inggris, itu kalau bisa dengan orang Inggris, nah itu. Jadi kita mengucapkannya itu ngepas gitu ya. Kadang-kadang bahasa Inggris, tapi lagamnya lagam Indonesia gitu. Maka demikian juga bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini adalah yang paling tinggi nilainya adalah Al-Quran. Karena itu kita belajar balaghah, tujuannya itu adalah agar kita bisa memaknai Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Itu tujuan. Tapi kalau belajar bahasa Arab hanya untuk ngomong, untuk muhadasah, tidak perlu belajar balaghah. Karena balaghah ini untuk menggali makna yang dalam Al-Quran. Orang belajar sorob, nahu, balaghah, termasuk itu mantik adalah supaya kita bisa membaca kitab begitu ya. Bisa memahami uraian-uraian yang dijelaskan di dalam keterangan itu. Nah, karena itu orang belajar balaghah sangat banyak masukan dari ilmu balaghah ini untuk ketika dia akan menuturkan sesuatu yang terpikir di dalam pikirannya, kemudian diucapkan dan disampaikan kepada orang yang lain. Sampai orang lain itu merasa beruntung. Apa yang kita katakan itu bisa dimengerti. Nah, kalau omongan kita itu bisa dimengerti oleh yang kita ajak ngomong, berarti itu balaghah. Kemudian yang ketiga adalah al-gharabah awil karahah. Jadi kata-kata yang asing, yang jarang dipahami. Kata-kata yang diucapkannya itu, maka audien itu orang yang mendengarnya tidak paham apa ya kata-kata itu.
Makanya yang diucapkan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah ucapan itu bila disampaikan pada kondisi seperti ini bisa diterima atau enggak. Di sini ada hubungan dengan sikon, situasi dan kondisi. Makanya di sini syarat yang ketiga adalah gorobah, awil karohah, atau jangan mengucapkan kata-kata yang orang tidak suka mendengarnya. Apalagi orang-orang yang santun, orang-orang yang lembut hatinya, maka tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyentuh mereka. Itu syaratnya pasohatul kalimah, pasohat katanya. Yang selanjutnya ada lagi pasohatul murakkab. Artinya pasohah susunan omongan. Walaupun kata itu mudah diucapkan, akan tapi kalau sudah disusun belum tentu jadi mudah. Mungkin karena kata itu saja bisa mudah diucapkan kata itu saja. Tapi kalau dihubungkan dengan kalimat yang lain mungkin saja mandeg. Jadi mandeg. Nah karena itu harus ada pasohah susunan kata. Jadi ketika diucapkan sepotong-sepotong itu masih pasohah. Tapi ketika diucapkan digabungkan dengan kata lain jadi berat di lidah. Maka hal ini harus dihindari. Karena ini tanapur. Tanapurnya itu artinya rancu. Tanapur di dalam hubungan kata. Kalau tadi tanapur di dalam kata. Ini tanafur di dalam hubungan kata. Ini kalau bahasa Sunda kita ya banyak contoh-contohnya. Misalnya laler mapai areuy. Eta laler mapai areuy kalau diucapkan sering banyak jadi sulit. Tapi pelan-pelan mah laler mapai areuy. Tapi kalau cepat di bahasanya menjadi sulit. Menjadi sulit. Artinya di sini ada kerancuan susunan kata. Batok kohok wadah huut. Batok kohok wadah huut. Kalau pelan bisa, tapi kalau dibaca cepat jadi rancu. Maka itulah pelajaran balaghah. Artinya bagaimana kita memilih kata yang diucapkan itu tidak mandeg, tidak berat di lidah. Baik secara kata per kata atau secara susunan kata. Maka apabila susunan kata ini menjadi sulit diucapkan, maka ini dinamakan tanapurul kalam. Jadi antara kata satu dengan kata yang lain itu menjadi sulit. Satu contoh ya dalam buku ini diberikan contoh. Kalau pelan ya, kalau pelan kita baca wa qabru harbin bimakanin kofru walaisa qurba qabri harbin qabru. Tapi kalau dibaca lancar terus jadi berat. Wa qabru harbin bimakanin kofru walaisa qurba qabri harbin qabru. Orang sulit menerima. Sebab apa? Antara kalimat kurba dengan qabri itu berbalik. Ya, kurba, qabri, harbin, qabru. Tapi kalau dibacanya potongan-potongan, kurba enak. Jadi pasohah itu. Qabri, pasohah. Harbin, qabru. Tapi kalau ini dikumpulkan, walasa kurba qabri habri qabru. Orang jadi bingung. Nah ini namanya tanapurul kalam. Kerancuan susunan kalimat. Jadi dengan pembahasan ini, bagaimana kita membuat orang itu nyaman mendengar pembahasan kita. Sehingga
ketika kita membacakannya itu, bagi mereka itu merasa mendapat keberuntungan. Itu ya, fasohatul murokab. Itu terdiri daripada tanapurul kalam. Gitu ya. Jadi fasohahnya hubungan kata. Harus terhindar dari tanapurul kalam. Seperti tadi, wa qabru harbin bimakanin qabru wa sakur berqabri habri qabru. Itu berat. Tapi bagi orang yang latihan melancarkan lidah, boleh ini diucapkan banyak untuk menguji kemampuan lidah kita. Wa qabru harbin bimakanin qabru wa sakur berqabri habri qabru. Begitu ya. Kemudian contoh kedua misalnya amdahu. Amdaha ya dari madaha. Madaha. Madaha itu memuji. Kemudian memuji dia. Madahahu. Madahahu. Madahahu tuh. Dari hak kecil sampai hak besar disatukan. Amdahu. Amdahuhu. Berat ya. Ini satu contoh yang kedua. Ini dinamakan tanapur di dalam susunan omongan. Satu, tidak boleh tanafur. Yang kedua adalah harus selamat min dha'fit ta'lib. Harus selamat dari jeleknya susunan. Jadi susunannya harus bagus. Wa huwa ayyakunal kalam, keadaan omongan itu ghairu jarin, tidak berjalan alal qanunin nahwiyil masyhuri, tidak sejalan dengan aturan ilmu nahwu yang termasyhur. Makanya di dalam nahwu juga dibahas gitu. Jadi tidak boleh melanggar aturan nahwu. Kalau sorob menyediakan kata yang berkualitas, sedangkan nahwu bagaimana menyusun kata yang tepat, gitu ya. Maka tidak boleh melanggar aturan. Kalau tidak, maka orang tidak akan bisa menerima omongan kita. Sebab kita ngomong itu artinya supaya bisa didengar, bisa diterima oleh orang lain, supaya balago, supaya orang bisa menerima pemahaman kita. Contoh ya, yang menyalahi aturan nahwu. Jazabanuhu abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Di sini ada kalimat jazabanuhu abal ghailan. Telah membalas banuhu anaknya abal ghailan. Ini dalam bahasa Arab tidak boleh seperti ini. Nama dulu disebutkan, baru nanti berikutnya nama diganti dengan domir. Karena domir itu adalah pengganti nama. Kalau tidak ada domir, barangkali nama kita itu berapa kali disebut-sebut. Jadi bosan orang mendengarnya. Diganti aja dengannya. Saya punya teman namanya Ahmad, yang rumahnya dekat sekali dengan sekolahnya. Tapi kalau tidak diganti dengan domir, saya punya teman namanya Ahmad, rumahnya Ahmad itu dekat sekali dengan sekolahnya Ahmad itu. Jadi ini hal-hal yang kurang enak gitu ya. Maka di sini domir itu nanti boleh digunakan setelah disebut nama. Itu. Ini jaza banuhu, telah membalas banuhu anaknya Abal Ghailan, si Abal Ghailan, an kibarin, dari jasa membesarkan dia, wa husni fi'lin, dan perlakuan yang sangat baik, kama yudza sinimmaru, dibalasnya itu seperti dibalasnya sinimmaru. Anemer orang Itali, ada orang kaya di sana, dia pesan kepada dia tolong dibuatkan istana yang paling bagus, yang tidak ada taranya. Maka dibuatlah gedung yang menculang tinggi. Tidak ada yang sama dengan dia. Sedangkan di rumah itu ada tempat-tempat yang penuh rahasia.
Yang tahu yang membuatnya dan yang punya. Si punya gedung ini takut terbongkar rahasianya. Maka si Sinimaru Anembar itu dibawa ke puncak gedungnya. Dari puncak gedung diseret sampai jatuh ke bawah. Matilah dia. Kalau kata orang, air tuba, air susu dibalas dengan air tuba. Itu ya. Itu termasuk balagoh tuh ya kata-kata itu. Nah, di sini penggunaan. Yang ketiga, harus selamat dari takkid. Nah, takkid itu kalimatnya jangan berbelit-belit. Ngomong tak ulah babaliut. Wahwa ayyakunal kalam. Keadaan omongan itu khofiyad dilalah. Jadi maksudnya itu tidak jelas. Ima bisa babi takdim, ima disebabkan didahulukan, yang di depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan. Au hadbin ada kata sebagian yang dibuang. Au idmarin ada kata-kata yang disembunyikan. Au pasin atau kata-kata yang dijauhkan. Nah ini tidak boleh terjadi. Jadi tidak boleh berbelit-belit kalimatnya. Ngomongnya tidak boleh berbelit-belit supaya mudah dipaham. Itu ya. Yang terakhir adalah takkid maknawi. Itu namanya takkid lafzi, berbelit-belit lafaznya. Ada lagi yang terakhir takkid maknawi. Artinya salah membuat perumpamaan. Contoh umpamanya begini dalam bahasa Sunda. Angin sapariuk, karagragan tai berit. Maksudnya, jasa orang yang telah banyak berbuat untuk kemajuan dia, hanya gara-gara kesalahan sedikit dia di PHK. Ada orang yang masih sedang belajar bahasa, hanya lupa sebagian kata. Angon sapariuk, karagragan, bingung mah nanti. Ada orang yang nyeletuk, yang mendengar itu, karagragan tai munding. Atau tai munding lebih gede. Tibatan pariukna. Itu artinya perumpamaan yang salah. Ini dibahas nanti dalam ilmu bayan. Bagaimana cara membuat perumpamaan yang tepat. Begitu. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan kepasihan. Kemudian yang terakhir adalah kepasihan perorangan. Yaitu orangnya gagu atau hese batur teh kehartina. Antara mah bisa pasohah. Pasohatul mutakalim, kepasihan si pembicara, malakatun adalah suatu pembawaan. Yuktadaru biha alat ta'bir, yang dimampukan oleh pembawaannya itu untuk membuat ungkapan anil maksudi dari apa yang ia maksudkan, bikalamin fasihin, dengan omongan yang fasih. Jadi di dalam pembahasan ini jelas ya. Yang pertama, sebagai persiapan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, di sini diperhatikan adalah pasohahnya dulu. Jadi harus fasih, katanya fasih, susunan katanya fasih, orangnya tidak gagu. Gitu ya. Kalau kefasihan kata, tidak boleh rancu, tidak boleh menyalahi aturan sorof, tidak boleh menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami atau yang tidak enak didengar orang. Itu namanya kefasihan kata. Yang kedua, kefasihan susunan kata. Yaitu tidak boleh tanapurul kalimat. Susunan katanya itu antara kata satu dengan kata dua, santun. Artinya tidak berat di lidah. Yang kedua syaratnya harus
tidak boleh melanggar aturan nahwu. Yang ketiga, harus selamat dari sifatnya berbelit-belit. Yang selanjutnya adalah takkid ma'nawi, artinya cara membuat perumpamaan itu sesuai dengan ilmu bayan. Sehingga dengan demikian, maka lengkaplah. Orangnya juga orang fasih, lidahnya bagus. Dia juga fasih susunan kata dan fasih kata per kata. Itulah pembahasan ilmu balaghah yang memang justru inilah yang jadi hal yang sangat menguntungkan bagi orang yang mendengarkan pembahasan kita. Itu namanya bab fasohah. Itulah. Yang selanjutnya kalau sudah fasohah baru masuk kepada apa yang dinamakan balaghah. Jadi fasohah dulu. Ngomonglah kudu ngepas gitu ya. Nah, nanti apakah dia ngomong itu bisa dipahami oleh orang atau tidak? Maka masuklah ke pembahasan balaghah. Apa itu balaghah? Al-balaghatu fil lughah al-wusul wal intiha. Balaghah di dalam bahasa Arab maksudnya sampai dan berakhir di tempat. Kalau kita pergi ke Jakarta, sudah ada di kota Jakarta, berarti orang itu sudah balaghah. Artinya sudah sampai kepada tujuan. Jadi balaghah itu sampai. Apa maksudnya sampai ini? Kalau hubungan tadi masalah kepergian ya. Kalau sudah pergi ternyata ditelepon sudah sampai di Jakarta. Oh berarti sudah sampai artinya sudah balaghah. Tapi kalau dibawa kepada omongan berarti menyampaikan isi hati kita kepada orang lain sampai orang itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Berarti orang itu balaghah. Tapi kalau orang itu sulit menerima, maka ini orang balaghahnya ente balik, gitu ya. Sebab tidak sampai. Ibu-ibu ke hartos ento atau mau balik terbalik, gitu. Ibu-ibu ke hartos. Nah ini baru membalik yang balaghah, yang sampai. Itu arti dari kalimat balaghah. Jadi ilmu balaghah itu adalah bagaimana kita menyampaikan isi hati kita untuk bisa diterima dengan enak, dengan sempurna bagi orang lain, maka orang itu jadi mengandung makna balaghah. Itu balaghah ya. Kemudian apa definisinya menurut ahli ilmu bayan, ilmu balaghah? Yaitu balaghah itu artinya sifat dari omongan dan sifat bagi orang yang ngomong. Bagaimana sifatnya? Fabalaghatul kalam hiya mutabaqatuhu limuqtadal hali. Maka orang itu bisa dikatakan balaghah omongannya apabila omongannya itu mutabaqatuhu sesuai limuqtado dengan tuntutan al-hali sikon. Itu namanya baru balaghah. Kalau bicara soal balaghah, ini sikon itu sangat penting. Jadi makanya di dalam ilmu sorof, jadi ada madi, ada mudhari, ada mustaqbal. Kalau fi'il madi adalah mado. Kalau mudhari hal wal istiqbal. Kalau fi'il amar istiqbal saja. Maka di situ. Maka di sini kata yang balaghah itu apabila yang diucapkannya itu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Akhirnya itu wuruduhu sampainya omongan itu ala surati berdasarkan bentuk allati tolabat hal-hal yang dituntut oleh sikon ma'afasohatihi dengan kepasihan berbicaranya. Itu ya pelajaran balaghah yang pertama atau yang dasarnya itu. Jadi
Itu diantaranya pembahasan yang sebagai mukaddimah di dalam pembahasan balago selanjutnya gitu. Yaitu adalah pertama pasohah, ada pasohah kata, ada pasohah susunan kata, ada pasohah perorangannya. Jadi bukan orang yang cadel. Yang selanjutnya masuk baru kepada balago. Balago itu artinya omongan yang pasohat itu bisa diterima oleh orang yang kita ajak bicara. Maka berarti orang ini balago. Kalau ternyata orang itu sulit menerima, maka berarti belum balago. Dengan kata lain, tebaleg. Itu ya balago, tebaleg. Seperti orang sudah balik, artinya sudah sampai ke saat dia harus melaksanakan perintah Allah. Orang itu sudah balik, gitu ya. Maka membalik juga harus balik. Cara menyampaikan uraiannya itu mudah diterima. Sesuai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pasoha itu adalah al-ibanatu wadzuhur. Jelas dan terang. Apalagi al-mubadarah ilal fahmi, memudah dipaham. Itu ya. Kemudian disampaikan dengan secara pasoha. Cukup Pak dah segitu. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan buat kita semua dan mengalir kepada beliau. Dan kita doakan selalu beliau sehat walafiat. Sebelum kami tutup, mungkin akan kami sediakan 2 penanya kepada Iwa semua. Silahkan kami buka pertanyaan. Hanya untuk penanya. Silahkan. Ya Bu. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi dari Sumatera Utara Bu ya nih. Jadi, Masya Allah. Iya Bu ya. Pertama terima kasih Bu ya atas pencerahannya, mudah-mudahan bisa diamalkan lah, bisa dipahami. Ini Bu ya terkait teman kita yang kemarin masih ada yang entah kami lupa entah kemana terkait perbedaan antara balaghah apa ilmu bayan ma'ani sama badinya Bu ya itu. Jadi rinciannya kemana, apa perbedaan di antara yang 3 itu Bu ya. Itulah Bu ya. Tapi pertemuan yang pertama Bu ya itu. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pan, singkat di Pan. Naon maksudnya? Sebentar ya. Perbedaan oh iya. Balaghah, bayan, dan badi. Ilmu balaghah itu terdiri dari ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu ma'ani. Jadi itu semuanya balaghah. Kenapa? Kan tadi balaghah itu kita kalau ngomong ingin dipahami oleh orang ya. Jadi ilmu bagaimana omongan kita bisa sampai bisa dipahami oleh orang, maka ilmu itu adalah ilmu balaghah. Sedangkan yang dibahas dalam balaghah itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu bagaimana cara membuat perumpamaan. Karena salah satu sistem yang mudah dipaham itu dengan perumpamaan. Umpamanya begini.
Orang banyak tidak percaya kalau sudah mati itu akan hidup kembali. Maka kita buat perumpamaan. Kalau air jatuh ke bumi, sebelum turunnya air itu tidak ada yang tumbuh. Begitu air turun ke bumi, tidak lama semuanya pada tumbuh. Berarti kayak itu ya. Berarti manusia yang sudah mati itu bisa tumbuh lagi. Karena tanaman-tanaman yang tadi tidak muncul dari bawah tanah setelah dikasih air malah muncul. Artinya itu namanya bayan. Jadi menerangkan sesuatu itu mudah dipaham dengan cara perumpamaan. Kalau badi tentang keindahan. Jadi kata-katanya indah. Umpamanya begini. Satu contoh, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suatu kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka setelah berperang 100 tahun tidak pernah berhenti. Diwariskan kepada anaknya, anak cucunya, diwariskan itu pertengkaran itu. Akan tetapi setelah datang Nabi Muhammad SAW ke sana, bagaimana kepiawaian Nabi besar kita, sehingga dua kaum yang saling bermusuhan selama 100 tahun itu menjadi seseorang yang tadinya berperang apabila bertemu, kalau satu lawan satu duel, tetapi setelah disibugoh, setelah dicelup dengan ajaran Rasulullah, menjadi seorang yang sekain sebaju, setikar seketiduran, itu ya, sebantal sekalang hulu, kayak itu ya. Itu namanya bayan, ya. Kalau kita membandingkan orang-orang yang banyak ilmu, tidak banyak bicara. Tapi kalau orang baru sedikit ilmunya, ngomongnya banyak. Air beriak, tanda tak dalam. Air berguncang, tanda tak penuh. Itu namanya ilmu bayan. Begitu ya. Sedangkan ilmu badi tentang keindahan. Jadi tentang keindahan, baca. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, gitu ya. Jadi artinya enak didengarnya itu. Antara dibuat demikian rupa kata itu menjadi tidak bosan mendengar. Itu namanya badi. Badi itu artinya indah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ard. Bagaimana Allah indahnya menciptakan langit dan bumi. Jadi balaghah ini ilmu bagaimana cara kita berbicara untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain supaya bisa diterima. Maka dengan ilmu balaghah itu, pertama ada bayan, membuat perumpamaan yang jitu, kata-katanya yang indah. Seperti tadi ya, kalimat yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah ma'ani. Ma'ani itu artinya makna dari Quran. Kalau kita baca Quran tidak cukup dengan ilmu nahwu untuk memahami. Tetapi untuk dapat bisa memahami Al-Quran itu harus lengkap. Sorob, nahwu, balaghah, kemudian ilmu mantik itu hanya sekedar tambahan aja. Karena ilmu mantik itu hanya sebagai alat, ilmu alat. Walaupun tidak dipelajari nggak apa-apa. Tapi kalau dipelajari ada manfaatnya. Sebab itu adalah untuk membantu cara berpikir yang praktis. Itu ya jawaban dari pertanyaan dari jauh ini ya. Mudah-mudahan ada bermanfaat uraian saya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Silakan Pak Dede Arifin ya untuk menanyakan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Abuya, saya dari Malangbong ya, perkenalkan dulu. Malangbong. Nah, mohon informasinya mungkin Abuya ya, karena saya di sini kurang referensi terkait kitab-kitab ilmu balaghah, sebagaimana yang tadi Pak Kiai jelaskan juga termasuk Safinatul Bulaghah itu saya
belum kenal Pak Kiai gitu ya. Nah, Iya, iya, kira-kira iya. bagaimana caranya kita dapat kitab ini Safinatul Bulaghah? Apakah di kita juga sudah ada yang memperjualbelikan atau bagaimana begitu, atau kitab-kitab yang lainnya? Karena sementara ini saya suka mutolaah kitab-kitab yang klasik gitu kan, agak sulit dipahami juga Bah Kiai kata Iya, Buya. karena di situ Nah, tidak ada koma, tidak ada pen. nah Pak Kiai. Nah, saya butuh itu juga, termasuk yang barusan kitab yang dipakai sama Iya, Buya juga, Masya Allah gitu ya, sangat mudah dipahami kayaknya itu istilah-istilah iya, bahasanya enak. Iya, iya. mohon informasi itu aja Buya dari Ya, saya. insya Ya. Allah. Nanti kita akan bicarakan bagaimana caranya. Mudah-mudahan nanti, karena ini tidak dijual di toko, tapi dipakai di tempat kami mengajar gitu ya. Jadi pelajaran balago ini dipakai karena pas gitu ya. Kalau dibahas teh buku yang tebal ini pas setahun itu tamat. Tapi ini dasar-dasar. Kelanjutannya adalah buku balago karangan Mustafa Al-Maraghi. Jadi buku balago yang disusun oleh penyusun tafsir Al-Maraghi. Itu ada jualan itu. Tapi itu kalau pakai buku itu nanti kita untuk sampai semester 1 semester 2-nya bingung membatasi. Tapi kalau buku ini pas gitu. Setiap tahun itu ketika kelas 3 berujian untuk terakhir tuh pas tamat. Itu ya. Jadi yang sangat sulit itu bagaimana menyusun kurikulum supaya tepat dengan pembelajaran itu. Jadi si anak itu selama belajar 3 tahun di aliyah itu mereka bisa memahami dasar-dasar balaghah. Nanti setelah tamat dia tinggal baca sendiri dengan buku-buku yang tebal. Itu ya. Iya. Baik, terima Ya. kasih ya ini Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Mungkin boleh ya ada satu pertanyaan lagi. Saya tambah lagi satu pertanyaan buat Pak Muhammad Haikal. Silakan untuk menanyakan pertanyaannya pada Al-Ustadz. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya, saya mau bertanya Kiai. Jadi terkait perbedaan fasohah tajwid sama fasohah balaghah, apa sih bedanya yang lebih mendetail gitu Ustaz? Sekian. Ya. Kalau tajwid itu memang dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya kalau belajar tajwid yang benar berarti dia akan memiliki kefasihan. Tapi kalau fasih dalam arti semua bahasa uraian seperti itu gitu. Jadi bahasa Inggris juga itu ada dibahas. Jadi ilmu balaghah ini di dalam segala bahasa sudah ada. Hatta dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kita pelajari ilmu balaghah yang kecil ini, omongan-omongan keseharian dalam bahasa Sunda tuh ngepas gitu ya. Tapi kalau tajwid itu menjurusnya kepada Al-Quran. Jadi serupa tapi tidak sama. Begitu. Jadi kalau tajwid itu dikhususkan istilahnya sebelum baca Al-Quran, bacalah tajwid dulu. Tetapi kalau balaghah ini untuk pembicaraan di luar Quran juga, untuk bahasa dunia. Gitu. Karena itu indahnya bahasa Arab itu sekarang sudah boleh dipidatokan di PBB. Berarti bahasa Arab ini diakui oleh dunia. Karena setelah orang-orang Barat mempelajari bahasa Arab ini ternyata kelebihannya jauh daripada bahasa-bahasa yang lain. Itu sebenarnya. Ya, terima kasih Kiai atas jawabannya ya. Mungkin ya saya cukupkan saja karena untuk waktu sudah menunjukkan pada waktunya yang harus kami tutup. Mungkin sampailah kita di penghujung daurah ini, yaitu daurah pertemuan kedua. Mungkin ada 2 pertemuan lagi yang akan kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, support dan segala perhatiannya pada semua peserta yang hadir. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah meridhai amalan kita semua. Dan selaku acara, saya pemandu acara meminta mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan mungkin. Semoga kita semua bisa dipertemukan lagi di
daurah selanjutnya di pertemuan yang ketiga. Mari kita sama-sama berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.